Jadi kalau misalnya udah mepet banget, butuh banget duit, udah larinya ke Allah aja. Memang mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangannya, tapi insya Allah ada pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Dan buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini bukunya isinya tentang pengalaman aku dan teman-teman dalam mengamalkan sholawat. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman bersolawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ika nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Mau sedikit cerita sih sekalian testimoni. Cuma agak panjang Mbak, maaf ya kalau kepanjangan. Singkat cerita, kejadian aku di malam takbiran H-1 sebelum lebaran. Sholawat dan istighfar aku nggak pernah putus Mbak. Jadi sebelum lebaran aku beberapa hari dinas malam. Lalu di jam 2 atau jam 3 pagi aku tahajud Mbak, meski di tempat kerja. Nah di situ kenapa aku ngerasa kok kayak ini tuh bakal jadi sholat terakhir aku Mbak. Lalu aku lanjut subuh, pas selesai sholat subuh pun sama, aku ngerasa sholat subuh aku kayak bakal jadi sholat terakhir aku. Cuma aku berpikir positif aja sih ya Mbak. Setelah dinas malam aku libur 2 hari. Aku jujur lagi bingung Mbak, karena aku gagal bayar beberapa pinjol. Pikirku daripada aku gali lubang tutup lubang, aku nggak akan selesai. Pas H-1 sebelum lebaran aku libur dinas, dan pada saat pagi harinya suami nagih pembayaran pinjaman aku yang pinjam atas nama suami. Aku udah jelasin sebelumnya sama suami bahwasanya aku akan bayar, cuma tunggu lagi aku usahakan. Suami marah lagi Mbak Mel. Marahnya menurut aku udah kelewat juga. Yang menurut aku kalau bicara tuh nggak usah keras-keras lah gitu Mbak. Karena aku ada utang seperti ini, orang tua aku nggak tahu sama sekali. Dan ini suami marahin aku entah sengaja atau apa, yang nggak tahu, sampai keras banget menurut aku. Ditambah aku lagi gagal bayar pinjol, teror debt collector banyak banget Mbak Mel. Dan singkat cerita aku langsung jatuh sakit Mbak Mel. Aku sakit sampai nggak sadar diri selama 4 hari dan masuk ICU Mbak, karena saking downnya. Mental aku berasa dihajar abis-abisan. Dan alhasil orang tua aku punya utang piutang banyak banget. Harapan orang tua tipis Mbak, karena aku kritis, tapi Allah masih ngasih kesempatan hidup Mbak. Dan setelah aku pulang dari rumah sakit, papaku langsung bayarin separuh hutang pinjol aku 30 juta. Itu buat aku udah alhamdulillah banget Mbak, walaupun masih ada sisa hutang yang belum terbayarkan. Masya Allah, tabarakallah, sekarang aku juga lebih deketin lagi ke Allah Mbak. Mau orang cap apapun aku udah bodo amat. Aku mau dikucilkan kayak apapun aku udah bodo amat. Karena sekarang sisa hutang aku udah gak sanggup bayar. Masih banyak debt collector yang cari aku, tapi mudah-mudahan semua selesai sebelum waktunya. Minta doa ya Mbak Mel, semoga jadi inspirasi buat yang lain. Amin. Banyakin istighfar dan salawat, itu pegangan banget buat aku Mbak, obat dari segala-galanya. Terima kasih Mbak Mel, sehat-sehat juga buat Mbak Mel dan sekeluarga. Oh iya Mbak, dan setelah aku sembuh sakit dan masih dirawat jalan sampai sekarang, kadang masih ada ujian-ujian dari Allah. Tapi aku nggak putus asa. Mungkin dosa-dosa yang belum habis, tapi di sisi lain Allah banyak nolong aku Mbak. Aku nggak tahu Mbak, mau heran tapi jalur langit. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak Eka. Mau heran tapi ini jalur langit. Masya Allah. Kalau udah jalur langit mah udahlah, serahin dah semuanya. Tugas kita memang berusaha, dan untuk hasil Allah yang nentuin. Jadi Mbak Ika ini sakit teman-teman ya. Teman, mungkin aku gak akan sebut sakitnya Mbak Ika ini sakit apa. Intinya beliau ini sakit. Dan semakin drop ketika dengar suaminya marah. Mungkin kan namanya lagi stres pikiran, ditambah suami marah, mungkin takut kedengaran sama orang tuanya. Kayaknya mungkin ini Mbak Ika tinggal bareng sama orang tua ya. Takut kedengaran orang tua, pasti kan malu dan sedih juga dong. Kok punya suami teriak-teriakin istrinya gitu.
Akhirnya drop lah Mbak Ika. Ya Allah Mbak, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita doakan ya teman-teman, semoga Mbak Ika sehat selalu. Semoga Mbak Ika bisa ngelunasin utang-utangnya dan bisa gantiin uang orang tuanya yang udah ngebayarin utang Mbak Ika sampai orang tuanya ini jadi punya hutang banyak ya, entah mungkin ngutang ke siapa. Mudah-mudahan orang tua Mbak Ika ngutangnya nggak riba lagi ya Mbak ya. Amin. Insya Allah ada jalan selama kita mau beristiqomah. Insya Allah ada jalan selama kita yakin sama Allah dan mau berusaha deketin Allah. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni lagi. Ini dari Mbak F nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mel, perkenalkan saya F. Saya mau kasih testimoni Mbak. Saya seorang ibu rumah tangga dan seorang guru honor. Awalnya saya diuji dengan masalah rumah tangga, kemudian saya sedang kuliah dan menyusun skripsi dan memikirkan biaya kuliah semester akhir, sedangkan gaji saya waktu itu hanya 300.000 per bulan. Saya sakit sampai dioperasi dan dirawat 6 kali Mbak Mel. Karena dulu saya belum kenal sholawat, saya tidak bisa mengelola pikiran dan emosi saya Mbak Mel, sehingga ketika ada masalah penyakit saya kambuh. Penyakit saya lain dari yang lain Mbak Mel, rasa sakitnya luar biasa dan tiba-tiba kelopak mata menutup sebelah karena saking sakitnya. Saya pun ketergantungan obat sampai akhirnya ketika dirawat saya sering buka YouTube dan nemu channelnya Mbak Mel. Saya mulai mengamalkan sholawat kadang sampai 4.000 walaupun nggak tetap segitu. Minimal saya sholawat 1.000 sehari. Atas izin Allah saya bisa menyelesaikan kuliah saya dan biayanya sampai lunas. Walaupun saya harus gadai motor. Akhirnya saya berangsur-angsur bisa lepas obat walaupun penyakit saya belum sepenuhnya sembuh. Kemudian ada saudara yang ngajak saya ngajar di sekolah negeri yang gajinya 3 kali lipat dari sekolah yang sebelumnya. Tapi saya harus kuliah lagi karena harus linear. Pertolongan Allah tidak henti-hentinya Mbak Mel. Saya mendadak akan kuliah tapi saya tidak ada biaya. Tiba-tiba teman saya nawarin minjem uang untuk bayar uang kuliah saya. Tiba-tiba mertua saya membuatkan rumah baru untuk saya dan suami, padahal rumah yang dulu juga masih layak dan itu juga sama pemberian mertua. Namun sekarang saya terjerat pinjol karena biaya kuliah yang gak sedikit. Tapi saya selalu bersyukur karena Allah selalu memberikan pertolongan kepada saya walaupun dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tetap mencengin sholawat. Sekarang saya hampir menyelesaikan kuliah saya, tinggal 1 semester lagi Mbak Mel. Doakan saya ya Mbak Mel dan teman-teman, semoga saya bisa segera lepas dari hutang-hutang saya dan kuliah saya selesai dengan nilai bagus agar linear dan ikut CPNS. Semoga saya sembuh dari penyakit saya dan semoga rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih sudah memotivasi ya Mbak Mel. Terima kasih juga teman-teman sudah menginspirasi. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak F, seorang guru honorer. Ya Allah, senang banget deh jadi guru. Doain ya teman-teman, suatu hari nanti aku bisa ngajar lagi ya. Amin. Syukur-syukur punya sekolah sendiri. Aku jadi guru di sekolah aku sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Nah teman-teman, Masya Allah banget. Jadi Mbak F ini akhirnya dari rajin bersolawat minimal 1.000 sekali, akhirnya Mbak F bisa ngajar di sekolah yang lain yang gajinya 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Insya Allah kalau Mbak F terus istiqomah sholawat, benerin sholat, bisa jadi PNS. Adik ipar aku sendiri alhamdulillah udah jadi PNS nih teman-teman. Katanya sih tinggal nunggu sekolahnya, jadi sekolahnya masih full. Jadi ini masih ngajar di swasta dan sampai nanti udah ada tempat, adik aku pindah ngajar di sekolah negeri itu. Jadi udah jadi guru, udah jadi PNS pokoknya katanya begitu ya. Masya Allah. Adik ipar aku ini ngamalin sholawat juga. Dan baru-baru ini beliau juga ngamalin munjiat. Tapi aku memang belum nanya langsung ke orangnya ya. Aku baru dengar langsung dari adik aku. Tapi aku belum, karena memang adik aku ini pemalu, adik iparku ini pemalu. Jadi nggak mau diwawancara juga nih orangnya kayaknya ya. Tapi Masya Allah banget teman-teman tuh, the power of sholawat. Dan mudah-mudahan Mbak F juga suatu hari nanti kelak akan menjadi PNS. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, andai aja Mbak F mau sabar ya, nggak minjol, insya Allah rezekinya lebih akan berkah dan akan lebih berkah lagi
Insya Allah berkah itu cukup ya teman-teman. Berkah itu tidak ada habisnya. Jadi kalau kita berdoa nih, ya Allah berikanlah hamba rizki misalnya 10 juta. Tapi lebih, kalau aku lebih senang, ya Allah berikanlah hamba rizki yang berkah. Kenapa? Karena yang namanya berkah tidak akan ada kurangnya teman-teman. Dia akan terus cukup, bahkan lebih. Walaupun gaji kita misalnya cuma 3 juta, bukan 10 juta, bukan 20 juta. Tapi karena berkah, jadinya tuh kayak cukup buat sebulan, bahkan untuk 2 bulan cukup. Masya Allah banget, the power of sholawat. Dan memang sih nggak bisa nyalahin juga ya ketika kita udah mepet, udah mentok seperti yang dialamin sama Mbak F tadi. Waktunya bayar kuliah, tapi gimana, nggak ada jalan lagi buat bayar, nggak ada tanda-tanda, akhirnya mau nggak mau minjol ya, mau gimana lagi ya teman-teman. Memang kalau kita mau sabar, mungkin kita malu menghadaplah kita ke kampus, minta kelonggaran waktu, minta keringanan karena memang uangnya belum ada. Insya Allah ada jalan, tapi ya gitu, kita mau nahan malu gitu loh, kita mau datang ya. Karena aku juga dulu sering banget waktu kuliah, waktunya bayaran, waktunya mau ujian, belum dapat kartu. Karena apa? Karena aku belum bayaran teman-teman. Jadi aku datang ke sana, ke kampus, aku minta keringanan, aku minta waktu karena memang belum bisa bayar pada saat itu. Untuk zaman dulu belum ada pinjol ya teman-teman ya. Ya Allah, pokoknya teman-teman udah kencangin sholawat. Apapun yang jadi keinginan teman-teman, insya Allah kabul. Seperti jadi kalau misalnya udah mepet banget, butuh banget duit, udah larinya ke Allah aja. Memang mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tapi insya Allah ada pertolongan dari Allah, entah itu dari manapun. Yang penting bukan riba, karena kalau udah riba nambah lagi masalah baru. Hindari riba ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak F lancar semuanya, kuliahnya lulus dengan lancar, bisa segera jadi PNS, amin. Dan kemudian buat Mbak siapa tadi? Dan kemudian buat Mbak Ika, semoga Mbak Ika sehat, sembuh dari sakitnya, lunas hutangnya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.